Mengapa gelar firman pada Yesus membuatnya tidak mungkin setara dengan Allah Bapa? Pertanyaan besar Yesus disebut sebagai firman Allah. Itu tertulis dalam Yohanes 1 ayat 18. Ayat yang sangat sering dipakai untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri. Tapi, apakah benar begitu? Apakah firman itu berarti Allah sendiri? Atau ada makna yang lebih dalam? Hari ini, kita akan membongkar kebingungan ini dengan membandingkan Alkitab dengan logika dan kebenaran sejarahnya. Apa itu firman menurut Alkitab? Kata firman dalam Yohanes 1 ayat 1 berasal dari bahasa Yunani, logos. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Tapi, mari kita lihat dari perspektif bahasa dan konteks. Dalam bahasa Ibrani, firman biasanya berarti perkataan, amanat, kehendak Allah yang dinyatakan, kadang juga bisa berarti utusan. Dan dalam banyak bagian Alkitab, firman Allah bukan Allah itu sendiri, tapi alat atau sarana untuk melakukan kehendaknya. Contoh, Mazmur 33 ayat 6. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Apakah langit diciptakan oleh Allah langsung? Ya. Tapi alatnya adalah firman, bukan Allah itu sendiri. Berarti firman adalah sesuatu yang keluar dari Allah, bukan Allah itu sendiri. Firman tidak sama dengan sang pembicara. Bayangkan kamu berbicara. Ucapanmu keluar dari mulutmu. Apakah ucapanmu adalah kamu sendiri secara keseluruhan? Tidak. Ucapanmu mewakili dirimu, tapi bukan dirimu sepenuhnya. Begitu juga dengan Yesus sebagai firman. Yesus adalah penyataan dari Allah, wakilnya, utusannya, juru bicaranya. Yohanes 8:28. Aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berkata-kata tentang hal-hal yang diajarkan Bapa kepadaku. Yesus menyampaikan firman dari Allah, karena ia adalah firman itu sendiri. Tapi, bukan berarti Yesus adalah Allah. Konteks Yohanes 1 ayat 1. Mari kita gali lebih dalam ke Yohanes 1 ayat 1. Dalam bahasa Yunani, en archen hologos, kai hologos en proston theon, kai theos en hologos. Terjemahan literalnya, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan ilahi adalah firman. Perhatikan kata Allah di kalimat terakhir. Tidak menggunakan kata sandang definitif, hotheos, yang biasanya berarti Allah yang satu itu. Tanpa kata sandang, kata theos lebih tepat diterjemahkan sebagai bersifat ilahi, mewakili sifat Allah. Artinya, firman itu bersifat seperti Allah, tapi bukan Allah itu sendiri. Dan untuk lebih jelas, kita bisa tanyakan sendiri kepada penulisnya, yaitu Yohanes, yang mengatakan di Yohanes 1 ayat 1 bahwa tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, padahal banyak orang sudah melihat Yesus. Artinya Yesus bukanlah Allah yang maha kuasa seperti yang Yohanes maksud di ayat tersebut, karena justru Yesuslah yang mengungkapkan seperti apa Allah itu, karena Yesus satu-satunya manusia yang pernah hidup di surga sebagai anak Allah. Yesus adalah juru bicara Allah. Yesus berulang kali mengatakan bahwa ia diutus oleh Bapa. Yohanes 5 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku tidak mencari kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Seorang utusan bukanlah pengutus. Seorang juru bicara bukanlah pemilik pesan. Yesus adalah juru bicara ilahi. Firman itu sendiri, tapi bukan sumber firman, yaitu Yehuwa Allah Bapa. Menanggapi kesalahan umum, sebagian orang mengutip Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1:14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Lalu mereka berkata, lihat, Yesus adalah firman, dan firman adalah Allah. Jadi Yesus was Allah. Tapi ini logika yang keliru. Jika A adalah utusan dari B, dan A mewakili B, bukan berarti A ilian B. Yesus mewakili Allah. Yesus adalah firman, wujud dari kehendak Allah yang hidup.
Tapi Yesus sendiri mengatakan, Bapa lebih besar dari aku. Yohanes 14 ayat 28. Jika Yesus adalah Allah, mengapa ia mengatakan Allah lebih besar darinya? Mengapa? Ini penting. Yesus adalah firman Allah. Benar. Tapi bukan berarti ia adalah Allah itu sendiri. Ia adalah pembata, wakil Allah, putra sulung Allah. Kolose 1 ayat 15. Makhluk pertama yang diciptakan, Wahyu 3 ayat 14. Juru bicara kehendak Bapa. Dan dengan pengertian ini, kita tidak menyamakan Yesus dengan Sang Pencipta, tapi tetap menghormati posisinya yang luhur sebagai putra Allah yang diutus. Yesus tidak pernah meminta disembah, tapi ia mengajarkan untuk menyembah Bapa, satu-satunya Allah yang benar. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Like, subscribe, dan share untuk mendapat pengetahuan yang sebenarnya dari Alkitab,